Halo YouTube, hari ini kita akan mencoba pasang iPad Pro ke mobil kita. Dan untuk memasang iPad Pro ini ke mobil kita hanya butuh 50.000. Ongkosnya cuma 50.000 supaya kita bisa pasang tablet kita ke ini, head unitnya Nissan Livina. Jadi pertama yang harus diperhatikan kalau kita mau pasang tablet kita ke head unit, pertama itu head unit kita harus punya Bluetooth. Kalau nggak ada Bluetooth, kita harus pakai kabel AUX, dan itu akan sangat merepotkan dan nanti jelek banget. Jadi kalau bisa kita harus punya Bluetooth di head unit ini. Di head unit kedua, kalau mau pasang tablet ini di head unit, di setir kita wajib ada steering switch. Kalau nggak ada steering switch, nanti kita nggak bisa akses tombol volume maupun untuk next atau previous tracknya, karena itu nanti akan tersembunyi di belakang tablet. Ketiga, kalau mau pasang tablet di head unit, kita harus mempunyai head unit yang nggak ada dialnya. Jadi biasanya kan ada mobil yang ada dial untuk puter-puteran untuk volume, puter-puteran untuk previous, next, itu semua itu kalau bisa jangan ada. Kalau ada pun kita nggak akan bisa pasang karena kita membutuhkan tablet ini bisa rata dengan head unit, bisa dipasang rata dengan head unit. Jadi untuk memasang tablet di head unit ini kita butuh 3 kriteria itu. Pertama Bluetooth, steering switch, dan di head unit ini harus rata. Nggak boleh ada dial yang muncul dari head unitnya. Kalau di mobil saya ini Livina yang baru, kebetulan ini tipe VL ya, ini rata, head unitnya rata. Setahu saya yang Expander itu, meskipun yang tipe tertinggi pun itu ada dialnya, kecuali Expander yang paling baru, itu baru rata. Dan juga lebih baik kalau head unit ini berada di atasnya AC. Jadi bukan di atasnya AC atau dihimpit atau di antara AC. Kalau posisi head unit di atasnya AC itu nanti lebih enak. Jadi kalau tablet kita gede, misalnya kayak tablet aku ini tabletnya iPad Pro yang 10 inch, yang 11 inch. Jadi kan itu gede banget, tinggi. Kalau kita pasang di Livina ini jadinya bagus, kayak OEM lah. Tapi kalau posisi head unit kita itu di antara AC ataupun di bawah AC, nanti malah tablet ini bisa menghalangi AC, menghalangi ventilasi AC-nya, jadi kurang bagus. Diusahakan kalau mobil kita yang mau dipasang tablet ini, posisi head unit itu di atasnya AC. Mungkin dari kalian ada yang tanya ya, kenapa kok nggak ganti head unit aja? Kan banyak head unit yang OEM Expander atau Livina yang juga 10 inch yang Android, itu kan juga lebih bagus daripada kita pakai cara-cara seperti ini. Ya kalau saya sih nggak pengen keluar uang lagi, dan saya nggak suka ada modifan di mobil, saya suka semuanya ori. Dan aku kebetulan kan punya iPad dan iPad Pro ini biasanya gua pakai buat kerja, juga pakai buat nonton YouTube dan lain-lain. Kenapa aku harus beli lagi kalau aku sudah punya iPad untuk dipasang di sini? Dan waktu dipasang pun kelihatannya sangat seamless gitu loh, nggak kayak barang yang tempelan, dan juga nggak ngerusak estetika dari mobil ini. Jadi bagi saya, kalau kalian punya tablet, nggak peduli iPad Pro atau iPad mini ataupun dari Samsung, kalau kita udah punya itu ngapain kita ganti lagi? Kecuali kalau head unit kalian ini yang ada tombolnya yang besar-besar itu, jadi nggak bisa dipasang kan. Kalaupun bisa dipasang pun jadinya jelek gitu loh. Nah kalau seperti itu, mending kita ganti head unit. Tapi kalau head unit kita sudah seperti ini, sudah flush flat ya sama framenya, dan kita punya tablet, apalagi tablet kita tablet yang nganggur, nggak pernah dipakai, yang sudah kuno gitu ya, daripada nggak dipakai, mending kita pasang di sini. Aku kan sering perjalanan jauh ya di Surabaya ini. Kalau kerja PP itu bisa 4 jam lah, bisa 2 sampai 4 jam. Nah, itu kan bosen banget kalau dengerin radio aja. Jadi aku ini seneng dengerin YouTube, khususnya dengerin berita di Kompas TV, dan juga Spotify, dengerin lagu-lagu favorit aku. Aku juga sering pakai Google Maps gitu loh. Kalau pakai Google Maps lewat HP itu terlalu kecil. Jadi waktu pertama kali aku pakai Google Maps di iPad ini, dan aku pasang di head unit ini, itu jadinya keren banget, gede banget jadinya, dan jelas banget gitu loh. Jadi nggak akan bisa salah-salah kayak lihat HP. Kalau lihat HP itu kadang-kadang terlalu kecil, nggak kelihatan. Jadi pertama, untuk pemasangan
tablet kita ke head unit, pertama kita harus melihat, kita harus melihat di mana tombol-tombol yang penting di tablet kita. Kebetulan kan saya pakai iPad Pro ya. Foto iPad Pro rek. Lapsi. Kalau iPad Pro ini untuk tombol power itu berada di kanan atas di sini. Dan tombol volume juga ada di sini. Jadi semuanya di satu sisi, di bagian kanan semua. Karena itu kalau kita pasang, dan kebetulan kameranya juga ada di sini. Jadi kamera, tombol power dan tombol volume itu ada di sisi kanan semua. Jadi untuk masang velcro kita harus pasang di sisi satunya supaya velcro ini tidak menutupi kamera. Dan posisi volume ini harus ada di atas. Jadi kita pasangnya landscape ya. Kalau landscape ini kalau bisa volume dan power ini bisa diakses. Kalau seperti ini di bawah, ini malah nanti akan menutupi bagian kameranya. Jadi kurang cocok. Untuk memasang velcro ini ke iPad dan ke head unit, pertama kita harus ukur frame di head unit. Kebetulan di head unit saya ini frame hitam ini 2 cm lebarnya. Jadi setelah kita ukur lebarnya tergantung dari frame head unit Anda, kita akan membuat ini patokan ya. Kita akan membuat tanda. Kita akan membuat tanda supaya kita tahu. Kita akan membuat tanda di ujung atas dan bawah supaya waktu kita potong itu bisa lurus. Dan triknya untuk supaya bisa lurus, setelah kita tandai untuk ujung atas dan bawah, kita pasang sisi satunya. Jadi kalau kita sudah tanda yang sisi kasar kita sudah potong sedikit-sedikit di ujung-ujungnya, kita akan pasang yang sisi halus ini dipaskan sama yang sisi kasarnya. Jadi kayak selip-selipan gitu ya. Nah nanti kalau sudah dipasang seperti itu, nanti waktu kita potong itu bisa lurus, baru bisa lurus. Kalau kita potong sendiri nanti biasanya bengkong-bengkong, belok-belok, nanti nggak bisa lurus. Jadi triknya supaya lurus itu harus dipasang selip-selipan, baru kita potong. Dan setelah kita punya satu potongan yang sudah benar itu menjadi mal-malan anggapannya, bisa menjadi contoh buat yang lainnya supaya bisa motongnya bisa lurus. Nah setelah kita dapat 2 set, yaitu untuk satu set untuk kanan, satu set untuk kiri, hal yang pertama kita lakukan adalah kita pasang di head unit dulu. Jadi pertama kita buka stikernya, kita lepas stikernya yang di bagian sisi kasar, kita pasang dengan hati-hati di head unit. Setelah kita pasang yang sisi kasar di head unit, baru kita pasang yang sisi halus juga kita pasang di head unitnya langsung. Bukan sisi halusnya bukan langsung dipasang di iPad ya. Jadi setelah sisi kasar sudah terpasang di head unit, kita pasang sisi halusnya di velcro yang kasar ini. Jadi kita ceketin, baru setelah kita pasang semua, kita baru lepas stikernya yang di velcro yang sisi halus. Nah setelah kita lepas stikernya yang di sisi halus, kita akan mulai pasang iPad kita di velcro yang sisi halus itu. Tapi kali ini harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati, karena kalau sudah kepasang di iPad-nya itu nanti nggak bisa dirubah lagi. Kalau mau dirubah lagi harus ngulang dari awal lagi. Jangan sampai velcro ini kena volume tombol-tombolnya ya. Nanti kalau kena tombolnya nggak bisa ditekan. Jadi benar-benar harus pas di pinggir-pinggirnya. Dan untuk velcro ini sangat kuat, jadi nggak perlu velcro yang terlalu banyak. Menurut saya velcro ini cukup dipasang di sisi kanan dan sisi kiri aja. Nggak perlu atas bawah, kanan kiri nggak perlu. Nanti malah susah. Karena pengalaman saya pasang di kanan kiri pun ini untuk menjabutnya, untuk melepas ini aja sangat susah. Apalagi kalau baru dipasang. Di proyek itu, apalagi proyek aku ya, itu jalannya itu bergelombang. Bukan jalan aspal atau paving gitu. Jadi jalannya itu dari sirtu ataupun lumpur, ataupun masih lumpur gitu. Kadang-kadang sirtu, kadang-kadang limestone, kadang-kadang pun masih lumpur atau batu-batuan. Jadi mobilnya selalu goyang-goyang seperti ini. Itu pun iPad-nya nggak pernah jatuh. Jadi velcro ini basically sangat kuat, apalagi kalau segede ini. Makanya jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti nggak bisa dijabut malahan, nggak bisa dilepas.
Dan saat kita pasang iPad-nya ya, itu semua kontrolnya nggak kelihatan. Jadi kayak volume button lah, power maupun untuk next atau previous button itu semua hilang. Makanya kenapa kita butuh audio steering switch di sini, karena di head unit kita sudah nggak kelihatan semua. Maupun untuk USB maupun untuk aux pun juga tertutup oleh tablet semua. Karena itu kita harus punya Bluetooth. Di head unit kita sudah harus ada Bluetooth, juga harus datar, dan harus ada steering switch. Enaknya kalau ada steering switch ini, kita bisa dalam keadaan seperti ini ya, kita bisa ganti radio dan bisa ganti ke iPad dengan mudah. Ini misalnya ini ya, aku buka YouTube ya. Nah kalau kita udah buka YouTube ya, misalnya kita mau ganti ke radio nih, kita nggak usah lepas iPad-nya, kita tinggal ganti modenya aja. Umur spasi jawaban ke nomor WhatsApp di 085 884 884. Ini udah otomatis, sudah otomatis kita ganti radio. Kalau mau ganti ke iPad lagi ya kita tinggal lagi modenya. Ya, tapi kalau gini harus di play lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan main iPad saat berkendara ya.